Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Supply Chain Management, Bapak Profesor Fitra Lestari Nurhiza ST, MNJ PDH, dan Bapak Andri Noviar, HMSkom MKom. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Desi Alfiana, beserta teman saya Hafiza Wiranti dan Herliza. Di sini kami akan membahas mengenai perancangan sistem informasi persediaan barang dengan studi kasus toko mitra komputer. Analisis yang sedang berjalan pada toko mitra komputer ini yaitu untuk transaksi pemesanan dilakukan secara manual dengan mendatangi tempat supplier dan supplier mencatat pesanan stok barang yang dipesan oleh pihak toko pada kertas nota sebagai bukti dan arsip data. Pemasokan stok barang untuk toko kemudian data disimpan ke dalam Excel dan dari pihak supplier akan mengirimkan pesanan stok barang yang diinginkan ke toko. Tetapi karena dilakukan dengan cara manual tersebut, seringkali terjadi ketidakpastian stok barang yang sering membuat biaya pemasaran barang menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Karena penyimpanan banyak data hanya dengan Excel juga kurang efektif dan sehingga terjadi kesalahan. Selain itu, juga dengan cara harus mendatangi tempat supplier untuk memasok barang dirasa kurang efisien karena pasti akan memakan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Untuk itu kami membangun sistem persediaan barang ini. Lalu jenis SCM yang kami gunakan yaitu downstream supply chain. Kami menggunakan jenis downstream supply chain ini karena meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Pada jenis supply chain management downstream ini, konsumen bisa membeli secara langsung. Lalu transaksi antara organisasi, pelanggan, dan perantara juga sesuai dengan sisi penjualan e-commerce. Lalu keterkaitan aplikasi supply chain management dengan metode SCM ini yaitu bagaimana mengelola produk di setiap channel, optimasi inventory dan pengiriman barang. Kemudian berkoordinasi dengan supplier dan produsen sambil menghubungkan pembeli dan pengambilan di dalam toko dengan pesanan online. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Herliza. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu manajemen permintaan. Manajemen rantai suplai toko mitra komputer melakukan kegiatan yang terdiri atas semua aktivitas pemasaran produk, termasuk pengiriman produk ke pelanggan atau konsumen. Dengan kata lain, aktivitas utama pada jenis supply chain ketiga ini berupa pengaturan arah distribusi, sistematika pergudangan, transportasi, dan aktivitas akhir pelayanan pengiriman produk. Lalu pengelolaan jaringan distribusi. Dari keseluruhan komponen dari aplikasi SCM yang berhubungan secara langsung antara sumber daya yang besar dengan konsumen. Dalam saluran distribusi fisik produk, pergerakan produk mulai dari pemasok hingga akhirnya sampai ke konsumen akhir. Sementara saluran pembayaran atas pergerakan distribusi produk dan pembayaran dari manufaktur ke pemasok. Proses pembayaran ini umumnya dilakukan melalui transfer bank. Alur promosi produk dalam konteks saluran distribusi produk meliputi kegiatan promosi dari supplier ke manufaktur, dari manufaktur ke dealer, dealer ke retailer, dan retailer ke konsumen, dan agensi advertising umumnya digunakan dalam kegiatan promosi produk. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan untuk demo sistem. Baiklah, setelah mendengarkan penjelasan dari dua teman saya tadi, di sini akan saya demokan sistem yang kami buat, yaitu sistem persediaan barang pada studi kasus toko mitra komputer. Yang mana ini merupakan sistem untuk supply chain management pada toko tersebut. Nah, di sini kita masukkan username, yang pertama itu username admin, dan kita masukkan passwordnya. Nah, kemudian kita klik login.
Lalu akan menampilkan menu, home atau dashboard ataupun beranda untuk admin. Kemudian di sini kita yang pertama kali yang kita demokan adalah fitur kategori atau merek. Di sini merek ini bisa berisikan merek-merek yang berkaitan dengan produk-produk pada toko komputer. Nah, berikut yang mereknya. Nah, di sini kita dapat menambahkan merek-merek produk yang ada pada toko komputer dengan mengklikkan tambah data. Dan misalnya saya di sini menambahkan produknya yaitu yang ini, klik simpan, maka produk akan tersimpan datanya pada fitur kategori produk ini. Nah, akan masuk ke tabel ini dan jika ada kesalahan mesti bisa diedit. Kemudian juga dapat dihapus jika memang perlu dihapus. Klik tong sampah ini dan data akan terhapus. Nah, selanjutnya itu menu data produk. Di sini berisikan data-data produk seperti charger, komputer, laptop yang biasanya dijual pada toko komputer. Nah, di sini dapat dengan mengklikkan lagi tambah data, kemudian memilih kategori atau mereknya, misalnya HP gitu kan, mereknya, kemudian unit satunya itu unit, ada kode produknya juga, kemudian apa yang data apa yang dimasukkan dengan misalnya produknya charger, kemudian data harga produknya. Misalnya charger itu harganya 150.000 per unit charger, yaitu 150.000. Nah, di sini kita masukkan berapa stoknya, hanya 20. Kemudian kita klik simpan dan datanya akan tersimpan pada menu data produk seperti ini. Dapat diedit dan dapat dihapus juga. Kemudian sebelum kita masuk untuk mendemokan fitur produk masuk dan produk keluar, saya akan mendemokan terlebih dahulu tentang data request produk atau fitur data request produk. Nah, di sini admin akan merequestkan produk yang misalnya akan habis stoknya pada toko dengan menambah data, pilih data produk apa yang ingin di stok, misalnya baterai, dan pilih pemasoknya. Selanjutnya bisa pilih atau mengklikkan atau menuliskan berapa data produk yang diperlukan untuk di stok. Misalnya di sini 30, dan juga memasukkan tanggal kirimnya ini hari ini buat yang kita klik simpan. Nah, data untuk request produk telah berhasil ter-request ke pemasok, yang mana pemasok juga memakai sistem ini. Selanjutnya kita masuk ke menu untuk pemasok. Nah, memasukkan ini username pemasok dan passwordnya, kemudian kita login, lalu akan menambahkan dashboard atau beranda untuk masuk. Nah, di sini ada menu data masuk juga. Nanti akan saya demokan juga. Nah, kemudian di sini untuk data request produk tadi. Nah, di sini data request produk yang masuk dari admin toko tadi kepada si pemasok. Pemasok memakai sistem ini juga. Nah, kita konfirmasi untuk barang yang tadi di request oleh admin. Di sini misalnya telah dikirim. Kemudian kita klik simpan sebagai konfirmasi request. Nah, status produk yang di request sudah diganti dan kita login lagi ke menu admin. Nah, menu admin kita klik lagi di fitur data request atau menu data request. Nah, di sini statusnya sudah berganti menjadi dikirim setelah dikonfirmasi oleh si pemasok tadi. Nah, kemudian setelah itu baru kita demokan untuk menu atau fitur produk masuk. Di sini kita tambahkan datanya
Karena produk yang masuk tadi adalah baterai. Nah, ini kita berapa jumlahnya produk yang masuk itu, saya 30 tadi. Ini ada tanggal, bulan, dan tahun juga. Kemudian kita klik simpan, maka data produk masuk akan terinput dan produk-produk yang tadi sudah di-request sudah masuk menjadi stok pada toko mitra komputer. Kemudian ini juga dapat dihapus jika diperlukan untuk penghapusan. Kemudian untuk data keluarnya kita akan demokan juga ya. Nah, di sini kita lihat lagi tambah data produk apa yang misalnya sudah terjual, jadi produk itu sudah tidak ada lagi untuk melihat untuk menentukan berapa sisa stoknya, sehingga nanti dapat di stok kembali jika memang sudah banyak produk yang keluar atau terjual. Hanya untuk baterai di sini misalnya sudah terjual 70 unit, dan ada tanggal, bulan, dan tahun, lalu kita simpan lagi, dan data produk yang keluar sudah disebutkan pada fitur data atau fitur produk keluar. Nah, dari sini nanti akan produk yang pada stok produk masuk akan berkurang, sehingga akan dapat lebih mudah untuk melakukan restock jika memang produk itu sudah terdata bahwa sudah banyak yang terjual. Nah, kemudian di sini ada menu data pemasok. Di sini adalah untuk menambahkan data-data siapa saja pemasok bagi toko mitra komputer. Selain ini, pemasok pada toko mitra komputer hanya satu ini. Jadi kita langsung saja untuk mendemokan menu cetak laporan. Tapi di sini memang admin juga bisa mencetak laporan, tapi kita akan mencoba fitur ini pada dengan menggunakan user pemilik tokonya. Mana pemilik toko juga perlu melihat transaksi yang dilakukan oleh admin dan pemasok. Jadi di sini pemilik toko dapat melihat atau mencetak laporan dari transaksi-transaksi yang dilakukan terhadap stok barang pada toko mitra komputer dengan mencetak laporannya pada menu yang ada pada sistem ini. Nah, misalnya untuk mengecek per bulannya, misalnya bulan Juni 2023, untuk produknya kita cetak laporannya, atau bisa juga per tahun, selama 2023 apa saja transaksi yang dilakukan oleh admin toko yang menggunakan sistem dengan pemasok untuk pada toko mitra komputer. Nah, di sini untuk tahunannya sudah dapat dilihat laporan produk masuk pada tahun ini. Kemudian ini untuk laporan bulannya. Itu juga untuk produk yang keluar juga bisa dicek per bulannya. Ini untuk bisa juga dicek per tahunnya juga. Nah, ini laporan keluar tahunan produk yang terjual pada toko komputer. Kemudian ini ada laporan laporan keluaran yang dapat dilihat oleh pemilik toko. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan dalam pendemoan sistem. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator atau teman saya setelah yang tadi menjelaskan materi. Itulah hasil presentasi dari kelompok 4. Dapat diambil kesimpulan yaitu sistem ini memberikan beberapa kelebihan dibanding dengan sistem yang berjalan saat ini. Kelebihannya yaitu efisien dan efektif dalam pengolahan informasi dan pengelolaan data persediaan barang, membantu memberi informasi dalam proses mendapatkan informasi dan pengelolaan data persediaan barang. Perancangan sistem ini untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada toko mitra komputer agar memudahkan pihak toko dalam mengintegrasikan antara supplier dan toko.
Sehingga barang yang didistribusikan dalam jumlah yang tepat dan waktu yang tepat untuk meminimalkan biaya dan memberi kepuasan pada konsumen. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.